sepanjang tahun 2019. Nah, uang yang udah aku kumpulin itu adalah 50 juta rupiah. Nah ini, mana ya? Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku bakal share mengenai cara agar kita dikejar-kejar uang. Kayak apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Tentunya ini masih tidak akan lepas dari yang namanya amalan sholawat. Tapi ada faktor lain juga yang berpengaruh supaya kita itu dikejar-kejar uang. Jadi sejak 2018 sampai detik ini, sampai tahun 2020 ini, aku ngerasain bener yang namanya gak pernah kekurangan duit gitu. Rasanya tuh duit tuh selalu ada gitu, dompet gak pernah kosong, rekening gak pernah nol gitu. Nah, apa rahasianya? Jadi setidaknya ada dua hal penting ini yang aku selalu terapin supaya aku dikejar-kejar uang. Nah, yang pertama udah aku sebutin di awal, yaitu satu, amalan sholawat. Amalan sholawatnya bebas, boleh yang sajaratun nukut, yang sholawat pohon uang itu, boleh yang sholawat 1000 kali, boleh yang 4444 kali, bebas yang mana aja gitu. Yang penting istiqomah dan yakin. Nah, yang kedua, ini nih yang penting juga dan belum pernah aku share kepada orang lain sebelumnya. Jadi yang kedua ini adalah mengubah mindset kita, mengubah cara pikir kita, mengubah hati kita. Apa yang diubah? Yaitu pola pikir kita yang biasanya kita tuh ingin mengejar uang gitu, kita nyari uang. Nah, itu diubah menjadi uang yang seharusnya mengejar-ngejar kita, uang yang seharusnya mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Nah, dengan pola pikir yang seperti itu, insya Allah hidup kita tuh bakal berubah. Jadi ada dua kombinasi yang kita terapkan gitu. Yang pertama, kita ngamalin sholawat, terus kita yakin kita terus gerak dengan ngamalin sholawat. Dan yang kedua, itu kita ubah mindset kita, ubah cara pikir kita bahwa kita tuh melakukan sesuatu apapun, entah itu kerja, entah itu berkarya, itu jangan mengejar uang, jangan untuk mencari uang, tapi sebaliknya uang yang mencari kita gitu. Di sini aku berbicara di sini itu aku statusnya adalah seorang guru honorer ya, bukan guru PNS. Jadi gajinya itu kurang lebih 900 sampai 1 juta rupiah sekarang nih. Kalau tahun 2017 dulu aku masih gajinya masih 500-600 gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah mencapai segitu. Dan mungkin ada yang berpikir, iyalah kamu seorang YouTuber gitu. Padahal aku tuh mulai nge-YouTube itu baru tahun 2019. Sedangkan aku mulai menerapkan pola pikir yang seperti itu sejak tahun 2018. Bukan berarti juga sekarang itu aku posisinya jadi seorang miliarder atau punya uang triliunan gitu ya. Ya mungkin suatu saat nanti insya Allah mungkin. Nah, tapi di sini tuh aku dengan status pekerjaan yang seperti itu, yang kalau secara ilmu ekonomi dengan uang segitu tuh mau mencukupi kebutuhan hidup itu kayak yang susah gitu kan. Tapi nyatanya dengan menerapkan dua hal itu tadi, yang ada justru aku tuh ngerasain yang namanya perubahan hidup gitu. Terutamanya dari segi materi gitu ya. Jadi kayak yang kebutuhan hidup aku, keinginan aku, hajat-hajat aku itu alhamdulillah banyak yang terpenuhi gitu. Kalau cara yang pertama, aku yakin udah banyak teman-teman yang ngamalin kan, karena udah sering juga aku bahas di video-video yang sebelumnya tentang gimana caranya bersolawat, gimana keajaibannya gitu kan. Nah, yang kedua ini, ini nih, gimana sih caranya agar mindset kita, agar cara berpikir kita itu berubah gitu loh. Dari yang awalnya mencari uang, nah sekarang gilirannya uang yang mencari kita. Ilmu yang kedua ini tidak serta-merta aku dapatkan secara instan gitu, langsung aku bisa nerapin gitu. Tapi juga aku mendapatkan ilmu ini dari ajarannya para guru gitu. Siapakah mereka? Yang pertama itu adalah Habib Novel Al-Idrus. Jadi buat teman-teman, silakan aja ke channelnya beliau, lalu cari video beliau yang judulnya Cara Dikejar Uang. Nanti insya Allah aku bakal taruh linknya di description box.
Nah, di sana beliau tuh jelasin gitu loh, cara agar kita dikejar uang ya salah satunya adalah kita cuekin uang. Jadi jangan pusing dengan uang gitu loh, biar uang aja yang pusing nyari kita gitu. Nah, kemudian guru yang kedua ini adalah Cak Nun atau Mbah Nun. Tahu kan teman-teman, beliau MH Ainun Najib yang punya Maiyah itu. Nah, jadi beliau tuh juga pernah ngasih tahu tentang bagaimana cara hidup kita gitu loh. Jangan mengejar uang gitu. Di sini aku akan memperdengarkan salah satu video beliau yang sangat berpengaruh dalam menyadarkan aku gitu loh tentang ilmu ini gitu, ilmu agar kita jangan mengejar uang. Nah, ini video yang pernah aku dengerin tahun 2018 awal dan ini benar-benar mengubah cara pandang aku dan cara pola pikir aku. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Saya sering dianggap sombong oleh teman-teman saya karena saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mau hidup di dunia untuk mencari uang. Jadi saya tidak pernah mencari uang. Saya menulis, mungkin saya bikin puisi, mungkin kadang-kadang saya bermain musik, mungkin kadang-kadang saya melakukan apapun yang diminta masyarakat. Tapi saya tidak akan pernah melakukan apapun di dunia ini untuk mencari uang. Artinya, uang harus hanya menjadi efek moral dari sebuah pekerjaan. Kalau Anda nyetir bis, itu meskipun Anda tidak nyari uang, Anda dapat bayaran. Maksud saya, Anda tidak perlu menjadi makhluk yang merendahkan dirinya dengan mengejar-ngejar makhluk lain yang namanya uang, karena Anda lebih tinggi dari uang. Yang kita perlukan adalah bagaimana supaya kita menjadi sebuah kepribadian dengan sifat, sikap, dan perilaku yang membuat uang mengejar kita. Jadi sesungguhnya dengan Anda tidak terlalu berkonsentrasi mencari uang, sesungguhnya potensi uang yang datang pada Anda jauh lebih banyak daripada kalau Anda sibuk mencari uang. Ini ekonomi siklikal. Jadi misalnya apa yang disebut amanah. Jadi orang merasa aman sama Anda. Kalau orang nitipin motor ke Anda, orang percaya motornya nggak akan rusak, nggak akan dipakai yang enggak. Orang menitipkan jabatan kepada Anda, orang merasa aman kepada Anda. Itu disebut mukmin kalau dalam Islam. Asal Anda bikin orang aman, Anda bisa dipercaya. Anda membuat segala sesuatu stabil, maka Anda tidak perlu cari uang, karena uang akan sibuk mencari Anda. Jadi itu yang saya maksudkan. Jangan menyibukkan diri dengan sibuk hatinya, pikirannya, darahnya, emosinya, batinnya, jiwanya, sholatnya, hajinya untuk mencari uang. Karena derajatnya uang itu yang mencari Anda. Anda derajatnya adalah dicari oleh dunia. Anda tidak punya derajat yang rendah untuk mencari dunia kalau menurut Allah seperti itu. Jadi itu salah satu video yang mengubah gitu ya cara pandang aku, cara pikir aku. Itu video 2 tahun yang lalu. Nanti buat teman-teman yang pingin lebih mendengarkan audionya lebih jelas, nanti aku akan taruh linknya di description box. Karena kalau aku cantumin ke video aku gabungin, aku takutnya kena copyright gitu kan. Lalu bagaimana caranya aku pribadi mengubah cara berpikir aku agar aku gak ngejar uang, tapi berpikir agar uang yang mengejar aku. Nah, yang aku terapin yang pertama adalah mengubah niat aku dalam bekerja. Jadi kalau tahun 2017 itu, aku kan awal-awal kerja gitu kan ya, itu yang dipikirin tuh gajian gitu, kapan ya gajian, kapan ya dapat duit gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah nggak akan pernah puas gitu, nggak akan pernah ada habisnya. Bahkan kayak yang aduh kok capek banget ya, udah capek tapi kok yang didapat segini ya gitu. Nah, jadi itu yang terjadi sebelum aku punya pikiran kayak gitu. Nah, makanya aku yang pertama yang aku lakuin adalah mengubah niat. Jadi saat aku bekerja itu niat aku dirubah gitu, bukan untuk dapat gaji, bukan untuk dapat uang, tapi benar-benar untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Aku kan seorang guru ya, jadi pekerjaannya adalah mengajar. Nah, jadi aku ubah niat aku bahwa aku mengajar bukan untuk dapat gaji, bukan untuk dapat uang, tapi aku mengajar adalah untuk menebarkan ilmu, untuk menyalurkan ilmu aku kepada orang lain yang membutuhkan, yaitu murid-murid aku. Jadi aku ubah niat aku. Jadi gaji berapapun ya aku terima gitu loh, karena memang niat aku udah aku ubah, bukan untuk
mencari uang, bukan untuk dapat gaji, tapi untuk menebarkan ilmu. Jadi sambil berdoa kepada Allah supaya diteguhkan imannya gitu kan, supaya kita gak memikirkan tentang uang, gak memikirkan tentang gajian. Jadi meskipun aku misalnya gajiannya telat gitu kan, itu gak bikin hati aku resah atau gelisah gitu. Bahkan puncaknya gitu ya, aku kan guru gitu ya, lulusan pendidikan, kebanyakan kan supaya lebih sejahtera, kebanyakan ikut tes CPNS. Nah, sejak aku mengubah pola pikir aku tuh udah gak kepikiran lagi untuk ikut tes CPNS. Jadi aku udah gak mikirin untuk jadi seorang guru yang statusnya PNS gitu. Jadi aku nyaman-nyaman aja jadi guru honorer gitu. Dan yang terjadi juga gitu, kalau kita nggak konsentrasi dengan gaji kita, nah Allah itu pasti menjamin gitu loh rezekinya bagi hambanya. Dan itu yang aku rasain. Jadi gaji aku bukannya malah tambah turun, bukannya malah tambah kurang, tapi alhamdulillah semakin tahun itu semakin bertambah gitu. Selain juga bertambah nominalnya, aku juga merasa bertambah juga keberkahannya, insya Allah. Seperti yang diajarkan oleh Cak Nun tadi gitu, jangan berkonsentrasi untuk mencari uang gitu, karena derajat kita jauh lebih tinggi daripada uang gitu. Jadi jangan mengejar uang, biarlah uang yang mengejar kita. Kita perbaiki diri kita, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang amanah terhadap pekerjaan kita, menjadi orang yang cinta dengan apa yang kita kerjakan. Maka insya Allah, yaitu tadi, uang yang akan datang kepada kita, bukan kita lagi gitu loh yang sibuk mikirin tentang uang. Jadi buat teman-teman yang mungkin pekerjaannya bukan guru kayak aku, ya sama aja gitu, apapun pekerjaannya, ubah niatnya agar bukan untuk mencari uang gitu. Kita pergi jualan gitu, tujuannya bukan untuk mencari uang, tapi niatin untuk beribadah, niatin untuk membantu orang lain. Maka insya Allah, yaitu tadi, yang terjadi adalah uang yang akan datang kepada kita. Dan ada lagi nih yang gak kalah penting agar kita itu hatinya gak mengejar-ngejar uang. Salah satunya adalah membuang uang. Membuang di sini dimaksudkan adalah kita banyakin bersedekah. Nah, kita kan selama ini tuh kalau punya duit gitu kan kayak yang, aduh ini kan aku udah dapat dari kerja keras gitu ya, jadi ya di eman-eman gitu loh uangnya, jadi kayak yang disimpan gitu. Nah, padahal seharusnya kita kan udah niat nih bahwa kita nggak akan mengejar uang, dan kita juga niatkan bahwa kita tuh nggak butuh uang, kita tuh butuh Allah gitu. Jadi maksudnya di sini kita buang uang kita, maksudnya adalah kita sedekahin uang kita. Gak harus 100%, minimal 2,5%-nya atau 10%-nya. Dan itu yang aku lakuin. Di sini aku bukan untuk berniat ria ataupun sombong gitu ya tentang amalan, tapi yaitu tadi memang supaya kita dikejar-kejar uang gitu. Maka salah satunya adalah cuek kepada uang dan juga buang tuh uang. Maksudnya buang di sini adalah kita gunain untuk perbanyak sedekah. Contohnya nih, yang biasa aku lakukan adalah setiap bulan Ramadan seperti sekarang ini, nah aku ngebiasain untuk gaji aku sama THR yang aku terima, itu aku biasain untuk 8-90%-nya aku sedekahin. Jadi biasanya aku nyisain uang itu buat beli baju gitu ya, tapi sisanya aku bagiin ke tetangga ataupun ke saudara-saudara yang kecil ataupun ke siapapun gitu. Jadi intinya setiap bulan Ramadan itu aku berusaha kalau bisa nih sedekahnya tuh pol-polan gitu. Apalagi kalau sampai bener-bener 100% gitu ya, kita mengenolkan uang kita gitu, keren banget tuh. Dan yang aku rasakan gitu ya, saat aku sedekah pol-polan di bulan Ramadan, nah insya Allah tuh di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, yang terjadi adalah rezeki kita tuh semakin mengalir deras, insya Allah. Nah ini nih, biar teman-teman semakin yakin dan termotivasi untuk perbanyak sholawat dan juga mengubah mindsetnya gitu, untuk jangan mengejar uang. Nah ini salah satu buktinya gitu. Kemarin itu aku ngebenerin mobile banking aku dan sekalian aku ngeprint tabungan aku gitu. Dan ternyata sepanjang tahun 2019, nah, uang yang udah aku kumpulin itu adalah 50 juta rupiah. Nah ini mana ya, ini nanti aku screenshot deh. Seorang guru honorer gitu ya, punya tabungan 50 juta dalam 1 tahun, itu
dari mana gitu kan, dari mana kalau bukan Allah yang memberi gitu. Nah ya itu yang aku terapin, perbanyak sholawat dan juga mengubah mindset kita. Jangan mengejar uang, tapi biar uang yang mengejar kita. Nah salah satunya adalah dengan cara mengubah niat kita dalam bekerja dan juga perbanyak bersedekah. Maka insya Allah, nah teman-teman gak bakal pusing lagi mikirin uang, tapi justru pusing, loh kok uangnya datang terus gitu. Dan salah satu keberkahannya juga nih, aku berhasil mendekor kamar aku yang semula udah kayak gudang gitu. Ini aku ubah menjadi kayak gini. Insya Allah nanti mungkin suatu saat aku bakal room tour gitu ya. Nah ini salah satunya ya menurut aku adalah keberkahannya dari baca sholawat. Sampai bisa bikin kayak gini tuh menurut aku luar biasa gitu untuk ukuran orang yang kayak aku gitu. Nah itu tadi video tentang bagaimana sih caranya agar kita itu dikejar-kejar sama uang. Nah apalagi buat kalian yang masih muda gitu loh, masih banyak waktu untuk menerapkan nabung sholawat dan juga menerapkan pola pikir yang seperti itu. Sekali lagi di sini aku tuh kapasitasnya adalah sharing, bukan untuk pamer ataupun riak gitu ya tentang suatu amalan yang aku lakukan, bukan seperti itu. Ya itu tadi tujuannya supaya mungkin teman-teman terinspirasi ataupun termotivasi ataupun apalah gitu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.